Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriana Failasufa dari kelas Pendidikan Matematika 2A NIM 2008056011 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan setoran hafalan 5 ayat suci Al-Quran dan 5 hadis beserta terjemahannya dan nilai pendidikan yang terkandung di dalam 5 ayat tersebut dan 5 hadis tersebut. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Shadaqallahul azim. Artinya, Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, yang mengajarnya pandai berbicara. Nilai atau makna pendidikan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 yaitu yang pertama, kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat-sifat pendidik yaitu murah hati, penyayang dan lemah lembut, santun berakhlak mulia kepada anak didiknya. Yang kedua, seorang guru hendaknya memiliki kompetensi pedagogik yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an kepada nabinya. Yang keempat yaitu Al-Quran menunjukkan sebagai materi yang diberikan kepada anak didik, yang merupakan suatu kebenaran atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu keberhasilan pendidik adalah ketika anak didiknya mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang telah diberikan, sehingga anak didik menjadi generasi yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual sebagaimana penjelasan dari Al-Bayan. Quran Surat Al-Alaq ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam Shadaqallahul azim. Artinya, yang mengajarkan. Nilai atau makna pendidikan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 4 ini yaitu kata Al-Qalam adalah simbol transformasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi, nilai dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kata ini merupakan simbol abadi sejak manusia mengenal baca tulis hingga dewasa saat ini. Proses transfer budaya dan peradaban tidak akan terjadi tanpa peran penting tradisi tulis-menulis yang dilambangkan dengan Al-Qalam. Hubungan antara agama dan iptek secara garis besar berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama yaitu paradigma sekuler. Merupakan paradigma agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Sebab ideologi barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan. Eksistensi agama tidak dinafikan, hanya saja dibatasi peranannya. Yang kedua yaitu paradigma dari ideologi sosialis yang menafikan agama sama sekali. Agama itu tidak ada, dusta, dan tidak ada kaitannya dengan iptek. Yang ketiga yaitu paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur. Hadis pertama yaitu hadis riwayat Ahmad. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad.
Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu banyak orang yang berpikir bahwa harta dan jabatan adalah sumber ketenangan hati. Namun, kebahagiaan di hati sebenarnya adalah ketenangan dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan akan menjadi tujuan dalam pendidikan. Namun, tujuan tersebut tidak hanya di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Untuk memperoleh ini, kuncinya adalah ilmu. Maka, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaknya kita harus berilmu. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Al-Hakim. Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin la ilaha illallah. Ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai yang terkandung dalam hadis, orang tua wajib memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Prioritas utama dalam mendidik anak adalah mengenal atau bertauhid. Dibuktikan pada saat anak pertama lahir, kita mengazaninya. Hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat Al-Hakim. Manahala walidun waladan min nahlin afdola min adabin hasanin. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah sebagai orang tua harus mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi sebaik-baiknya pemberian orang tua adalah pendidikan. Pemberian orang tua yang paling terbaik adalah pendidikan, bukan harta, tahta, bahkan warisan. Karena kelak ketika sudah meninggal, hanya anak-anak solehlah yang dapat menolongnya, bukan harta, tahta, bahkan warisan yang dimilikinya. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Hadis yang keempat yaitu hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan Allah menjanjikan kemudahan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang mengamalkan ilmunya dan diamalkan kembali oleh orang lain, walaupun dia sudah meninggal, maka pahalanya tetap mengalir. Maka tidak ada alasan lagi untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis yang kelima adalah hadis riwayat Bukhari. Kunu rabbanina hulama'a fuqaha'a mulama'a wa yuqalu rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Jadilah pendidik yang penyantun. Ahli fikih dan ulama disebut pendidik apabila seseorang mendidik Jadilah pendidik yang penyantun. Ahli fikih dan ulama disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah sebagai calon pendidik kita harus sabar, mampu dalam pendidikannya, dan senantiasa menjadi teladan untuk peserta didik. Senantiasa mengamalkan ilmunya walaupun sedikit demi sedikit. Pendidik itu ibaratkan lilin, karena mereka rela terbakar demi munculnya sebuah cahaya. Sekian video setoran hafalan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.